Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada hati hamba-hambanya dengan nur zikir, nur qalbu, nur akal, nur iman, dan juga nur makrifat. Karunia Allah tersebut adalah merupakan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk Allah yang lain. Setiap hamba yang dibawa ke hadiratnya mempunyai rahasianya sendiri, dan itu tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain, walaupun mereka berada pada tingkatan yang sama. Bahkan seorang guru sekalipun, ia tidak tahu rahasia muridnya dengan Tuhannya. Apa yang Allah karuniakan kepada seorang hamba pilihannya tidak serupa dengan yang dikaruniakan kepada hamba pilihannya yang lain. Sebab karunia Allah kepada para nabi saja itu pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karunia Allah yang tersimpan dalam kegaiban rahasia hati itu menjadi penggerak kepada pembentukan diri seseorang hingga dia dapat dikenal dan dibedakan daripada orang yang lain. Karunia rahasia Allah misalnya kepada Nabi Isa alaihissalam menyebabkan beliau dikenali sebagai Rohullah. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Musa alaihissalam menyebabkan beliau dikenali sebagai kalimatullah. Karunia rahasia Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyebabkan beliau dikenali sebagai Khalilullah. Dan karunia rahasia Allah kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau dikenali sebagai Habibullah. Aulia Allah juga menerima karunia rahasia Allah, dan masing-masing memiliki kepribadiannya tersendiri. Nur ilahi yang menyinari hati seseorang akan mengubah suasana hati itu dan sekaligus perwatakan dan perawakan orang tersebut. Sinar nur zikir akan melahirkan seorang yang gemar berzikir, mengingat Allah sewaktu ia duduk, berdiri, ketika ia sendiri, dan juga ketika berada dalam orang yang banyak. Hatinya senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sinaran nur qalbu akan membuat seseorang berlapang dada, tidak mudah cemas dalam menghadapi setiap ujian, dan gemar mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinaran nur akal akan melahirkan sikap suka bertafakur, sehingga terbukalah kepadanya rahasia-rahasia ketuhanan yang menjadi penggerak kepada perjalanan alam maya ini. Akan muncul daripada lidahnya kalam-kalam hikmah yang mempesona siapa saja yang mendengarnya. Sinaran nur iman mewujudkan keyakinan yang tidak terbelah bagi kepada perkara yang gaib yang dialaminya. Sekalipun pikiran tidak dapat menerimanya, kepercayaan dan keyakinannya tidak bergoncang lantaran mendapat bantahan dan juga sindiran dari siapapun. Sinaran nur makrifatullah menerangi mata hati untuk dapat mengenal Allah, melihatnya pada setiap kejadian. Tidak kabur pandangan mata hatinya lantaran kekeruhan-kekeruhan yang berlaku di dalam dunia ini. Tidak terbalik pandangan mata hatinya lantaran mendapat kemuliaan dan kekeramatan. Nur ilahi bukan saja mengubah perwatakan,
tetapi juga mengubah perawakan. Bukan rupa bentuk muka yang berubah, tetapi cahaya pada wajahnya yang berubah, menyebabkan siapa saja yang melihatnya akan merasa senang. Begitulah kuatnya kesan daripada sinar nur ilahi yang tersembunyi secara gaib di dalam hati ruhani hamba-hambanya yang Allah pilih untuk memperolehnya. Anugerah Allah yaitu nur kepada hati hamba-hambanya yang beriman, menjadi daya dan upaya bagi hati untuk selalu berpegang kuat kepada tauhid, mencintai segala yang bersesuaian dengan Islam, dan juga membenci segala bentuk kekufuran. Nur yang dalam rahasia hati itu juga memancarkan sinarnya sehingga kelihatan pada wajah orang yang berkenaan. Jika perasaan yang bersembunyi dalam hatinya seperti marah dan juga riya akan ketara pada wajahnya, sinaran cahaya nur itu lebih kuat lagi berbekas pada wajahnya. Umar ibn Khattab, beliau pernah berkata, barang siapa yang jernih dalam batinnya, akan diperbaiki Allah apa yang nyata pada wajahnya. Kesucian hati seseorang akan memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang yang lain, yaitu orang yang bersih. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati orang yang beriman, akan lahirlah rasa persaudaraan sesama muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa yang tersembunyi dalam hati akan mengeluarkan tanda pada zahirnya. Dalam banyak perkara, Allah menjelaskan tanda-tanda tersebut melalui wahyunya. Tuhan yang Maha Pemurah berbuat demikian agar orang yang beriman tidak tertipu oleh kemanisan bahasa kemunafikan dan juga kekufuran. Mempertahankan iman daripada kemunafikan dan juga kekufuran adalah satu jihad yang besar. Manusia tidak berdaya berbuat demikian tanpa pertolongan Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pertolongan dengan menunjukkan tanda-tanda sesuatu, ambillah manfaat daripadanya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.